Welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Rika Ma'aratus Solehah dalam konten video pembelajaran kewarganegaraan. Kali ini kita akan belajar tentang yang pertama yaitu negara, sistem, dan ideologi. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, kebinekaan. Yang keempat, NKRI dan bahaya radikalisme dan terorisme. Yang kelima, konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Yang keenam, yaitu identitas nasional. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu negara, sistem, dan ideologi. Apa sih negara itu? Negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis yang menata dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu, dalam ilmu politik, istilah negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Secara harfiah, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Berikutnya adalah ideologi. Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Dan kata idea berasal dari kata bahasa Yunani eidos yang artinya bentuk. Di samping itu, ada kata idein yang artinya melihat. Maka secara harfiah, ideologi adalah ilmu atau pengertian-pengertian dasar. Kita lanjut ke bab berikutnya ya teman-teman, yaitu Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Ada yang tahu nggak? Pancasila secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Pancasila dari akar kata berarti lima dasar. Tepatnya adalah dasar bagi negara Indonesia yang merdeka. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dikumandangkan pertama kali oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yakni pada saat berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu BPUPKI. Ayo kita lanjut ke bab ketiga, yaitu kebinekaan. Kata bineka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi bentuk kata aneka dalam bentuk bahasa Indonesia. Saat Indonesia merdeka oleh para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia yang dapat dilihat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah NKRI dan bahaya radikalisme terorisme. Radikalisme dan terorisme adalah faham dan tidak yang sangat berbahaya bagi negara. Maka dari itu, generasi muda harap bisa menolak faham-faham tersebut. Generasi muda harus memiliki peranan melalui peningkatan dan pengetahuan pendidikan serta pemahaman agama pada dasarnya untuk dapat mencegah faham radikalisme. Ada beberapa langkah untuk mencegah faham-faham radikalisme. Yang pertama, dengan cara berinteraksi atau bersilaturahmi dengan pihak-pihak atau kalangan. Kedua, memperbanyak membaca. Ketiga, mempunyai keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri dan menetapkan tujuan hidup. Keempat, berpikir kritis. Selanjutnya adalah konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar UUD 1945 adalah konstitusi yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam negara Indonesia.
UUD 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang terdiri dari 62 orang, termasuk IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, MR Muhammad Yamin, MR Ahmad Suebarjo, MR AA Maramis, Abi Kusno Jokso Sujoso, Kiai Haji Abdul Qohar Muzakar, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Haji Agus Salim. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan sidang pleno. Di sebelah adalah materi lanjutan sebelumnya. Materi yang terakhir adalah identitas nasional. Identitas nasional adalah gambaran bersama tentang nilai-nilai dan kebudayaan yang membedakan suatu bangsa dari yang lain. Identitas nasional mencerminkan rasa solidaritas dan kebanggaan kolektif warga negara terhadap negara mereka, serta menjadi landasan bagi pembangunan nasional, politik, dan ekonomi. Dalam penguatan identitas nasional, penting untuk menghargai keragaman budaya dan mempromosikan inklusi sosial agar semua warga merasa diakui dan diperlakukan secara adil dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.